Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Herdiansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, saya di sini akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul metodologi penelitian. Jumlah slide-nya dari nomor 21 sampai 40 dengan dosen pengampu Bapak Ari Eksandi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Metodologi penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. B. Tujuan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Dalam kurung, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 3. Penelitian teknik pengumpulan data. Dalam kurung memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. 4. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Dalam kurung memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. 5. Teknik analisis data. Dalam kurung memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Selanjutnya, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. B. Tujuan pustaka. Berisi uraian teori, rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. C. Penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Dalam kurung memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Teknik pengumpulan data. Dalam kurung memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan sumber dan jenis data yang diperlukan. 3. Penetapan responden dan informan penelitian. Dalam kurung memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. 4. Teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah landasan teori. Poin 1, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. 2. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang dilakukan. 3. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. 4. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. 5. Tujuan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya ada manfaat landasan teori. 1. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. 2. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan. 3. Memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan. Format dasar. Yang pertama teks, dalam kurung nama keluarga pengarang, tahun terbitan. 2. Nama pengarang teks, tahun terbitan. Selanjutnya ada landasan teori. A. Grand teori. B. Penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan dalam kurung nama belakang dan tahun, contohnya. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Dalam kurung Cons dan O'Donnell, 2008. Yang kedua, Mayangsari 2002. Menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksi dengan sosialisasi industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep.
Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis A. Tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. B. Berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, hipotesis statistik terdapat gambar 4.1. Selanjutnya, dalam statistik dan penelitian, terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya, penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak ada. 1. Tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 2. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan 3. Tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Lalu ada bentuk rumusan hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah yaitu 1. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? 2. Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? 3. Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? 4. Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya yaitu 1. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. 2. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per H. 3. Daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. 4. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Selanjutnya, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Dalam tabel ada jenis atau tingkatan data, yaitu nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian 1. Tes binominal. 2. C kuadrat dalam kurung 1 sampel. Jenis atau tingkatan data ada ordinal, rantes, lalu ada menurut interval atau rasio, t-strip test dalam kurung 1 sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitatif audit KAP Big 4 dan non Big 4. Hipotesisnya 1. Tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. 2. Kualitas KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. 3. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Dalam tabel ada macam data, yaitu interval rasio, 2 sampel kolerasi, yaitu kolerasi, t-test 2 sampel, dan independen t-test 2 sampel. Komparatif sampel, kolerasinya one way ANOVA, two way ANOVA, dan independen one way ANOVA dan two way ANOVA juga. Macam data nominal. 2 sampel, kolerasi MC-Nemar, independen Fisher-Exact, C kuadrat 2 sampel. Komparatif sampel, kolerasinya ada C kuadrat 4K sampel, Chocharnky, independen C kuadrat 4K sampel. Macam data ada ordinal, 2 sampel kolerasi sign test, pilih Soksan
Massey Fires. Lalu ada independent, median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, Wolfowitz. Dalam comparative sample, kolerasinya yaitu Friedman, two-way ANOVA, independent, median extension, Kruskal, Walsh one-way ANOVA. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam tabel, macam atau tingkat data nominal. Teknik kolerasi yang digunakan yaitu koefisien kontingensi. Lalu ada ordinal, 1 eksperimen rank, 2 kendal tahu. Lalu ada interval dan rasio, 1 percent product moment, 2 kolerasi ganda, 3 kolerasi parsial. Selanjutnya hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Baik, cukup sekian materi presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.